Halo, salam kenal, Bu Lili. Ya, Gimana Pak? baik-baik. Pak Agung, ya, mulai dulu. Halo Pak Ya, Agung. jadi ya siang Pak Rio dan Bu Lilis ya. Bu Halo Lili Pak. Pak. Lili Pak, saya Liliani. Ya, Orang Bu panggilnya Lili. saya Lili. Oke, sorry. Ya Bu Lili, salam kenal Pak Rio. Ketemu juga akhirnya. Terima kasih waktunya untuk kesempatannya. Jadi kami juga ingin tahu ini lokasi-lokasi tanah di Pakuwon di Surabaya Barat ini lokasinya di mana aja gitu ya. Terus ukurannya seperti apa? Terus nanti Pak Maxwin langsung akan coba memperkenalkan juga program kami gitu. Silakan Pak Maxwin. Ya, Bapak dulu mungkin enggak apa-apa. Dari Pak Rio dulu, silakan sama Bu Liliana. Ya, justru sebelumnya saya mau tanya dulu nih Pak. Ini kira-kira coupling untuk peruntukan apa nih ya? Oke, jadi kan gini Pak. Tadi dari Pak Edison dari Intiland juga datang. Kan Pak Edison punya program bagus itu Pak, di mana beli tanah untuk PPJB yang bisa dibatalkan, tapi dari akhir tahunnya dalam 2 tahun dikasih 24% Pak. Ya kan? Nah, itu yang kami tertarik, kami ingin tahu lebih jauh. Karena kebetulan kami ini mungkin, Bapak pernah dengar Maxwin Organization? Apa Pak, sorry? Pernah dengar Maxwin Organization Pak? Oh. Belum? Belum Pak. Belum, oke. Ya, oke. Saya jelasin, jadi kami basically developer sharing ekonomi Pak. Mungkin saya coba saya presentasikan di apa? Saya sudah punya PowerPoint, coba supaya Bapak Ibu bisa ada gambaran apa yang kami oke. Jadi kami basically developer property, Maxwin ini developer property social business Pak. Social business ini kami mengembangkan perumahan dengan konsep one to one Pak. One to one artinya apa? Satu kami jual secara komersial, satu kami kasih gratis Pak ke fakir miskin Pak, secara gratis. Konsep social business ini dikenalkan oleh Grameen Bank. Pernah tahu Pak Muhammad Yunus yang dapat penghargaan Nobel untuk Grameen for the Poor. Kebetulan kami lagi membangun konsep ini kebetulan arahnya ke properti. Kalau Gojek itu kan arahnya ke kendaraan, dengan dia punya dampak sosial ke 1 juta tukang ojek, kami punya dampak sosial ini ke arah properti. Jadi semua orang akan bisa punya rumah dengan ini, Pak. Ini ada perusahaan yang menginspirasi kami, sama kalau ini bergerak dalam bidang sepatu, Pak. Jadi ini seseorang yang melakukan ide bisnis, ya kan, bukan orang anak konglomerat, tapi dia menjadi luar biasa bisnisnya, hampir sama Nadiem Makarim. Ini pendanaannya luar biasa nih Pak. Ini mungkin saya kasih gambaran, kita buka wawasan. Jadi bedanya kami developer biasa sama developer sharing ekonomi. Tom's didn't start with the idea for a shoe. In fact, it was the absence of a shoe that started it all. Argentina was beautiful. The music, the colors, the food, the people. But as soon as I left the city, I noticed this need. I knew nothing about shoes and very little about giving. But I had a simple idea. What if a for-profit shoe company used giving as its business model? One where for every pair of shoes sold, a new pair would be given to a child in need. 1 for 1. They'd be shoes for a better tomorrow. Tomorrow shoes. So I called them Toms. I remember boxing some of the first Toms at Blake's apartment. We sold 10,000 pairs that first summer, so we gave away 10,000 pairs. 10,000 pairs that protected children from disease and infection, that completed the school uniform, helping increase enrollment. We gave repeatedly, going back time and time again to the same communities, watching the kids grow up with Toms on their feet. 10,000 became 1 million, 2 million. A spontaneous response to a simple need had evolved into something much bigger than we had expected. We were learning to give by giving, and we were getting some of it wrong. The criticism made us take a closer look at what we were doing, and this led us to a realization. 1 for 1 wasn't a corporate policy, it was a movement. We weren't a shoe company at all. We were a giving company,
And this changed everything. I was hired to grow the giving department. Now we have an entire team of people devoted to learning how to give better, to take feedback we had received, and to do more. We designed new giving products, winter boots for colder climates, sneakers for play in our city streets. We evolved from just providing aid to supporting economic development. We partnered with factories in Kenya, India, Ethiopia, hired artists to hand paint shoes in Haiti, and made a commitment to produce 1/3 of our giving shoes in local markets. We work with local NGOs to deliver shoes right up to the last mile. But we saw that the communities needed more. They needed wells, prenatal care. There was malnutrition, devastating diseases caused by shoelessness. So we dedicated a percentage of our sales to help and took on podoconiosis as a personal cause, funding clinics devoted to eradicating the disease. And then we saw another need. We took our learnings from giving shoes and applied them to sight. It was a new way of looking at One for One, not just giving a product, but helping restore sight through surgery, medical treatment, and prescription glasses. It's about pairing one person making a purchase with one person in need. It's about a simple transaction changing a life. This is what One for One is about. And the future of One for One is about more than giving. It's about changing the way business is done around the world. Tom's didn't start with the idea for a shoe. In fact, it was the absence of a shoe that started it all. Ya, jadi ini perusahaan yang menginspirasi kami karena social business ini sangat luar biasa, pendanaannya dari venture capital itu huge, sangat banyak. Seperti Gojek kita tahu nilainya sekarang 400 triliun mengalahkan Garuda, ya kan? Jadi total kenapa venture capital mendanain? Karena ini punya social dampak impact daripada masyarakat. Seperti Gojek sama, dampak impact-nya sosialnya luar biasa. Bahkan ini profitable yang dilakukan. Nah, kami basically hampir sama, tapi kami membangun rumah. Jadi kami membangun 2 rumah, 1 rumah untuk kami jual, 1 rumah untuk kami berikan for the poor. Nah, mungkin Bapak Ibu tak mengenal MaxWin Organization, sepintas-pintas ngasih rumah gratis dianggap sinterklas, dianggap sesuatu yang tidak mungkin. Tapi dalam presentasi ini saya akan bagaimana saya jelasin bahwa ngasih 1 rumah itu bisa terjadi, gitu. Nah, ini adalah bisnis model yang dipakai oleh developer yang baik kecil maupun besar pakai banking. Model lama ini tidak akan bisa ngasih rumah gratis. Model lama ini tidak akan bisa memenuhi kebutuhan rumah di Indonesia. Walaupun Pak Jokowi nyanangkan 1 juta rumah, belum terbangun. Karena apa? Konsepnya adalah bank. Walaupun Pak Jokowi hari ini mengeluarkan dana banyak untuk UMKM, untuk properti, tapi semuanya bank menstop. Bukan salah bank, karena bank harus ada kehati-hatian. Nah, model bisnis kami adalah sesuatu yang berbeda, di mana kami tidak mengikuti bank, karena kami mendisrupt di bank, kami disrupt di dunia developer juga, kami membuat konsep one-to-one. Gitu. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, Bapak Ibu, mungkin untungnya di mana? Nah, jadi kami hari ini, developer, kalau Ibu lihat, tidak ada perbankan sama sekali. Kami menggantikan bank dengan konsep dua bisnis dalam satu company. Bisnis pertama adalah kami konsepnya rental. Jadi kami jual dengan rental 1% tanpa DP, tanpa bunga, 101 kami ganti rumah. Rumahnya kami pindahkan. Lalu developer kedua, developer ini akan melakukan namanya trading, jual beli, dengan target 10%. Jadi kita disrupt perbankan yang selama ini mendanain orang dengan konsepnya ada kolateral, maksimal 70-80%, kami mendanai dengan konsep jual beli. Jadi kami membeli barangnya UMKM, kami lihat dulu bayarnya. Misalnya ini ada suatu perusahaan supply ke Indomaret, profitnya 20%, tapi Indomaret bayarnya 1 bulan. Orang ini ke bank, ya kan? Dia akan ditanya, jaminan ada enggak? Ya kita tahu hari ini perbankan cuma bisa mengcover dari dunia bisnis 10%, lainnya 90% enggak bisa. Jadi UKM ini datang ke kami, saya bilang kita bagi hasil, jadi kami beli barangnya dia, kami supply ke Indomaret. 10% per bulan dia dapat 10% cash. Tapi kami mendanai 10 kali yang dibutuhkan dari dia. Artinya apa? Kalau di bank cuma dapatnya misalnya 1 M, kita bisa danai 10 M. Kami nggak lihat jaminannya. Kami lihat bayarnya siapa. Jadi dengan melakukan ini, basically rumus kami, kenapa kami bisa ngasih gratis? Kalau Bapak Ibu lihat di sini, profit kami 1%, tradingnya 10% per bulan, average-nya 5,5.
Nah, 5,5 kalikan 100 bulan, 550. Jadi kami ngasih 2 rumah, baik komersial maupun debut, itu kami untungnya masih 350. Nah, jadi ini akan terjadi dalam dunia properti. Yang sebelah kiri adalah memakai banking dengan konsep down payment, kredit, cicilan 2 juta. Ini saya hitung dari tipe 36. Basically ini tipe 36, tipe 1M, tipe 10M itu sama konsepnya. Yang sebelah kanan pakai programnya kami. Cicilan 1% tanpa bunga, tanpa DP, tanpa KPR bank di situ. Nah, pertanyaannya pilih mana? Yang kanan atau kiri? Ya pasti ke kanan. Oke. Yang kedua ini adalah komparasi di mana kami akan ini yang di atas ini konvensional. Jadi kalau ibu hari ini punya tanah misalnya di Pakuan punya tanah 50 miliar, cost development-nya butuh 100 miliar, ya kan? Total investment 150, profit biasanya 30%, segini 45. Tapi dengan programnya kami tetap 50, kami akan inject 100M untuk cost development, total 150, tapi kami punya 2 mesin trading company, jadi totalnya 300, kami keluar investasi kami dari venture capital 250, pihaknya Pakuan 50, nanti sahamnya nanti 83 di kami karena kami lebih besar, 17%. Nah, Ibu lihat ini, keuntungan kami itu kami bagi bulan ke-13 selama 100 bulan. Jadi kami hitungnya 5,5 kalikan 150 dikalikan 87, untungnya 700. Ibu bisa lihat perbedaan antara developer sharing ekonomi sama developer biasa. Jauh bumi dan langit. Belum lagi kami mengeluarkan bond karena basically aset 100 bulan adalah miliknya developer kita bersama. Jadi kami bisa mengeluarkan bond 3 kali daripada aset kami. Dan kami bisa go public-in jadi 3 triliun. Jadi ini adalah program kami, makanya kami butuh ngajak pihaknya Pakuan, mungkin ada tanah-tanah yang di-develop, yang mungkin di perbankan belum bisa buat, kami bisa bantu nanti, Pak. Itu cerita singkatnya. Gitu. Silakan Pak Haryo. Jadi sistemnya yang menjual siapa nih Pak? Nanti kami yang menjual, kami yang melakukan trading, perusahaan trading, dan kami yang juga melakukan keuangan. Bapak operasional bangun. Jadi kebanyakan dalam bentuk rumah atau coupling? Biasanya coupling, Pak. Bapak jualnya berarti juga dalam bentuk coupling ya? Oh, enggak. Saya jualnya bentuk rumah, Pak. Oh, oke. Saya jualnya bentuk rumah. Kita akan jualnya bentuk rumah jadi, dan nanti harganya berapapun, misalnya 5 miliar, 1% dari 5 miliar, tanpa DP, tanpa bunga. Yang membangun siapa, Pak? Yang membangun Bapak, karena Bapak yang pengalaman, saya nggak pengalaman. Kan grupnya Bu Melinda Teja kan pengalaman. Saya ngasih duitnya aja. Gitu. Jadi nanti kita buat anak perusahaan di baliknya Pakuan, tinggal nanti asetnya dipindah di PT, kami yang inject full untuk bangun sama ini dan kami jual nanti. Gitu, Pak. Kami punya program namanya freemium property. Artinya bagaimana beli properti gratis, tidak perlu nyicil, Pak. Jadi saya ulang lagi di sini. Kalau hari ini, nah ini Pak, ya, ini kan kalau kita lihat, misalnya ada customer, ya kita pakai angka kecil supaya mudah ngitung. Jadi customer adalah nanti saya akan tanya, apabila Anda mau enggak perlu nyicil 1,5. Oh mau sih Pak, oke. Saya ada bisnis yang siapin UMKM dan bayarnya mungkin Indomaret, Alfamaret. Anda jadi agennya UMKM, Anda paling keluar uang ya antara 15 juta sampai 20 juta. Keuntungan ini adalah 10%. Anda kelola sendiri uangnya, PT Anda sendiri, CV Anda sendiri. Kalau UMKM kan pajaknya murah, cuma 0,25. Anda nanti dari keuntungannya bayarin sama kami. Kami siapin supplier dan bayar. Jadi kami melakukan satu step yang nggak pernah dilakukan oleh developer dan oleh agent property. Kita memberikan bisnis sama mereka. Jadi mereka bisa nyicil secara di masa corona ini lancar, Pak. Pak, sorry, yang tadi Bapak barusan ini share picture-nya, itu kan yang kalau dari sisi customer ya? Ya. Nah, kalau misal dari sisi kita berdua, Pak, itu seperti apa? Oke, dari sisi Bapak berdua, ini saya lihatin lagi. Oke, misalnya ini adalah Pakuan punya 50 miliar. Untuk kos bangunnya 100. Kami akan inject 100 untuk bangun, 150, tapi kami punya 2 mesin. Jadi
sistem ini harus punya 2 mesin, Pak. Kayak mobil itu 1 baterai, 1 bensin. Jadi total 300 investasinya. Harus 1:1 supaya tercapai. Kan profitnya tadi loh, Pak, 1/10 loh. Jadi bentar Pak, sorry Pak. Agak kan baru new nih buat kita ya, nih. apa-apa, Pak. Silakan, Jadi Pak. kita kan katakan tanah senilai 50 gitu ya. Ya, tanah senilai 50, betul. Terus cost of development itu artinya cost kita membangun ya? Ya, bangun semua prasarana semua, Pak. Oke, jadi total 150. Betul. Terus setelah itu Pak? Dan perlu 150 dalam bentuk trading. Oke, berarti 150-nya dari siapa nih Pak? Dari kami, Pak. Oke. Jadi totalnya 300. Oke. Jadi kami keluar 250 dan bentuk liquid, pihaknya Pakuan dalam bentuk tanah 50 sama permit. Oke. Berarti total 300, sahamnya sesuai presentasi 83/17, tapi ini negosiasi, Pak. Ya. Lalu profitnya adalah kami akan bagi dividennya per bulan itu di bulan ke-13 karena bulan 1 sampai 12 masih membangun kan kita. Ya kan? 13 kita bagi itu angkanya 5,5. Bapak tahu 5,5 dari mana? Pernah saya jelasin tadi ya. Tahu ya, 5,5 per bulan dikalikan 150, saya hitung konservatif, saya hitung cuma 150 saja. Lalu dikalikan 87 keluarnya 700 miliar ini, Pak. Nah, Pak, 5,5 itu udah paten atau masih bisa bergerak? Kalau di sisi anunya, Pak, di sisi ini, di sisi propertinya, komersialnya pasti paten, Pak. Tapi Kak, trading ini bergerak. Ini kami ngitung 10% trading ini 10% ya minimum. Biasanya kami suplai UMKM pasir itu profitnya besar-besar, Pak. 30-20% gitu, Pak. Gitu, Pak. Nah, untuk penjualan rumahnya, Pak, itu kan dilakukan by pihaknya Bapak nih ya? Saya sebagai lead-nya aja, nanti kita lempar ke era Reward Britain, Pak. Oh, gitu. Tapi kalau misal nih Pak, ini kita ngomong jeleknya nih, kalau ternyata penjualannya kurang bagus. Ya, resiko di kami kan, Pak. Uangnya kami kan. Kan kita sudah kasih tanah dan rumahnya, udah bangun rumahnya nih Pak. Yang bangun rumah kami, Pak. Jadi kita konsepnya adalah jualan dulu baru rumahnya kami bangun. Kan kalau kami bangun dulu, itu kan jadi rumah hantu, Pak. Oh, jadi jual berarti dulu. laku baru bangun gitu ya, Pak? Iyalah, standar lah. Kalau ibu biasanya melakukan namanya in-house 2 tahun, 3 tahun. Cuma kita melakukan in-house dalam waktu 8 tahun, 4 bulan. Oke. Ya. Jadi ini kenapa bisa gini profit? Karena kita menghilangkan perbankan. Karena kita tahu bank kan hari ini profitnya besar itu kan bank juga dapat dari developer, juga dapat dari konsumen. Belum lagi bank kalau ada konsumen macet, mungkin Bapak hari ini pusing suruh buyback kan sama bank. Ya. Model ini sudah tidak akan bisa, Pak. Apalagi perbankan itu sudah akan hilang. Bank Mandiri ngomong bank itu akan hilang ke depan. Itu bulan Desember, Bapak cek. Bosnya Bank Mandiri. Profesor Renadi Kasali bilang bank juga akan hilang, Pak. Jadi basically kalau hari ini Anda bekerjasama sama bank, ya kalau banknya hilang, ya Anda kerjasama sama siapa? Iya. Oke, Pak. Nah, Pak, ini bisa tolong di email nggak, Pak, ininya, Pak? Ntar kita pelajarin bareng manajemen, Pak. Bisa. Nggak apa-apa, Pak. Bisa saya pelajari nanti. Saya kirim sekarang tadi, saya kasih ke Agung, Pak Agung bagian Bapak. Dan Pak, ini kita akan bangun rumah ini, dan kita akan satu kita akan sumbangin. Jadi basically yang tadi Pak, one-to-one. Dan ini akan jadi tool marketing yang luar biasa, karena orang yang membeli rumah Bapak 5 miliar, dia akan seakan-akan dia sudah akan menyumbang, kalau rumah tipe 36 150, berarti dia rumahnya 30 rumah tipe 36 itu atas namanya dia loh, Pak. Dan itu kita berikan ke yayasan. Yayasan mengelola itu selamanya, Pak. Jadi kalau Bapak di rumah sakit Undaan, kamar-kamarnya itu kan ada, Pak. Sumbangan tahun 1900 ini. Nah, jadi ini adalah terobosan solusi di masa corona, Pak. Oke.
Kalau tadi pihaknya Dharma Intiland menjual tanah dengan konsep PPJB ngasih 24% dalam waktu 12. Pak, saya kasih perincian ini kalau Bapak lihat ya hitungannya kami bentar. Ya. Jadi bayangin Pak, kami orang yang mau beli properti cuma mengeluarkan 15 juta atau 20 juta, dia dapat bisa nyicil, ya kan? Dalam waktu 100 bulan, dia dapat 150. Berarti 100 bulan, 20 jutanya masih ada, Pak. Berarti dia dapat berapa persen, Pak? 1000%, Pak. Kalau Intiland cuma ngasih 24% per 2 tahun, kita ini 1000%, Pak. Dalam waktu 100 bulan. Betul nggak? Luar biasa nggak, Pak? Jadi kita akan menggerakkan orang-orang deposan nanti akan beli properti kita dengan underlying-nya kita, Pak. Underlying-nya asetnya kita. Itu yang kita lakuin, Pak. Oke. Iya, Pak. Ya. Jelas, Pak. Jelas ya, Pak. Ini saya kasih, Pak, di Mandiri akan ke depan akan hilang, Pak. Nah, ini. Bapak lihat di CNBC. Ini baru 9 Desember ini. Bosnya diangkat, dia bilang pelan-pelan akan hilang. Apalagi kita tahu keadaan corona ini semuanya pada struggle, Pak. Apalagi developer biasakan ya sudah bukan rahasia umum dengan konsepnya developer punya modal 1, dia dengan perbankan bisa keluar 5. Tapi biayanya 5 dengan corona penjualan sepi kena 5 biaya fixed cost. Betul. Jadi saya tawarkan solusi bagaimana grupnya Pak Kuon bisa bangkit, Pak. Kami juga tawarin di Agung Podomoro, Agung Sedayu, menawarkan ini, Pak. Ini adalah sosial bisnis, Pak. Dampaknya luar biasa. Bapak tahu, untuk tipe 36 itu di Indonesia itu dibantu oleh World Bank 500 juta US dollar. Tidak pakai bunga. Jadi ini sangat luar biasa kalau kita dampak sosial. Semua filantropis Bill Gates, Pak. Kita punya program yang luar biasa yang akan didanain dengan luar biasa, Pak. Gitu loh. Kita nggak ngomong perbankan lagi, Pak. Itu sudah kuno, Pak. Ketinggalan zaman, Pak. Dunia, Pak. Seperti Gojek. Kalau Pak Kuon mau evolusi, ini kesempatannya, Pak. Oke. Gitu. Oke, Pak. Jadi nanti kita pelajarin dulu. Nanti saya segera kontak lagi Pak Agung ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya, oke, mari. Oke.